Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana seorang Ahmad Dhani yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI, yang mana dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Erick Thohir dalam pertemuan atau dalam rapat ini, Ahmad Dhani kemudian memberikan usulan terkait dengan naturalisasi. Dalam perspektif Ahmad Dhani terkait dengan naturalisasi dalam hal ini tentang pemain kita, timnas kita di Indonesia, ada hal yang kemudian menarik yang diusulkan dan menjadi kontroversi saat ini, yaitu terkait dengan yang mana dalam pernyataan itu Ahmad Dhani kemudian mengatakan bahwa kita harus naturalisasi pemain kita, jangan mendistribusikan pemain yang berasal dari bule, yang matanya kayak begitu-begitu, kata Ahmad Dhani. Nah, ada hal yang kemudian juga menjadi redaksi atau narasi yang disampaikan oleh Ahmad Dhani berkaitan dengan warna kulit, ras, dan seterusnya. Hal ini memicu banyak kontroversi, termasuk dari beberapa instansi yang kemudian mengecam pernyataan atau usulan Ahmad Dhani di forum DPR. Lalu seperti apa kecaman-kecaman ini atau seperti apa bentuk kontroversi saat ini, kita saksikan secara bersama-sama. Yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia, Pak. Pemain-pemain enggak, Pak. Kita cari yang dari laki-laki aja. Nah, kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau Muslim kan bisa 4 istrinya, Pak. Jadi kemungkinan ada pemain Arab, Jazair atau Maroko, banyak pemain jago-jago mungkin yang udah tua, kita naturalisasi, Pak. Dicarikan istri di sini, lalu anaknya kita bina, Pak. Itu pasti yakin hasilnya pasti akan lebih baik karena dia Indonesian born. Saya sangat menyesalkan ya apa yang disampaikan oleh Ade di dalam sidang Komisi 10 di DPR RI kemarin gitu. Karena menurut saya pernyataan dia itu sangat rasis dan seksis ya. Kenapa? Karena seolah-olah ras tertentu itu tidak lebih baik daripada ras yang lain. Yang kedua adalah karena perempuan Indonesia itu seperti dinilai hanya mesin reproduksi, anak aja gitu. Selain itu sepertinya anak pun juga kayak nggak ada pilihan ya. Seolah-olah semuanya harus menjadi pemain sepak bola gitu ya. Nah, sehingga sih ini penting bagi saya untuk semua pihak agar menjadi perhatian supaya pernyataan-pernyataan ini tidak muncul lagi ya. Karena ini saya sebagai seorang perempuan merasa seolah-olah saya ini kok jadi kayak menjadi memproduksi anak aja ya, atau sebagai objek seksual saja begitu. Sehingga saya pikir penting dari anggota dewan ataupun juga pimpinan ataupun dewan etik di dewan ya, di DPR juga mungkin partai politik di mana Ade ini berasal, itu untuk memberikan peningkatan kapasitas. Sebagai pejabat publik penting untuk hati-hati menyampaikan kata-katanya, jangan sampai itu merendahkan salah satu jenis kelamin yang bersifat seksis ataupun juga merendahkan ras-ras tertentu. Ahmad Dhani harus dikasih teguran keras Mahkamah Etik DPR dan Mahkamah Etik Gerindra. Usulannya yang rasis dan seksis gak pantas dan sangat memalukan. Buat yang belum tahu, Dhani itu anggota DPR RI Komisi 10 dari fraksi Gerindra. Lingkup kerja Komisi 10 diantaranya bidang olahraga. Nah, dalam rapat Komisi 10 dengan PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada 5 Maret lalu, Dhani kasih usulan soal naturalisasi pemain sepak bola. Dia bilang naturalisasi mending buat pemain di atas 40 tahun, terutama yang statusnya duda. Pemain yang masuk kategori itu lalu dijodohkan sama perempuan Indonesia. Tujuannya biar dapat keturunan berbakat sepak bola. Dhani juga nyaranin ngurangin pemain naturalisasi dari ras Eropa. Menurutnya kalau pemain bola tua dari Arab, Aljazair, Maroko, atau negara lain yang jago dinaturalisasi terus dikasih istri warga Indonesia, nanti anaknya bisa dibina pemerintah. Dia bahkan nyeletuk pemain muslim bisa punya istri 4. Karena itu makin banyak anak berbakat yang lahir katanya. Dia yakin anaknya akan lebih baik karena Indonesian born. Anehnya, ide bodoh dan gak pantas itu malah bikin peserta rapat ketawa. Untungnya di luar ruang rapat publik gak menormalisasi ucapan sampah dari ruangan yang katanya terhormat itu. Netizen ramai-ramai mengecam Dhani. Otaknya dari dulu emang kawin mulu, tulis salah satu netizen. Pajak saya untuk orang seperti ini, tulis yang lain. Minimal sadar diri dulu sebelum duduk di sana, tulis lainnya.
Padahal kakek atau neneknya orang Jerman, ngaca dikit dong, komen yang lain. Kecaman juga datang dari figur penting. Apa yang dikatakan seorang mencerminkan isi kepalanya, tweet mantan Menteri Susi Pujiastuti. Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani mengecam pernyataan Dhani karena merendahkan martabat perempuan dan rasis. Bayangin, dalam pandangan Dhani, perempuan itu sekedar alat produksi untuk menghasilkan pemain bola unggul. Perempuan gak dipandang sebagai manusia utuh seperti laki-laki yang punya akal sehat dan berhak untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Pernyataan Dhani itu nunjukin pikiran seksis yang memandang rendah perempuan. Dalam pikiran itu, perempuan dianggap sekedar pendamping laki-laki. Dalam pikiran itu, posisi perempuan di bawah laki-laki. Astagfirullah. Selain itu, pernyataan Dhani itu juga rasis. Dia meminggirkan ras tertentu seraya membentangkan karpet merah untuk ras yang lain. Dalam sepak bola dan juga dalam semua bidang, latihan dan pembinaan lebih penting dari soal genetik. Banyak pemain top dunia yang sukses karena kerja keras dan pembinaan yang bagus. Genetik, ras, non-faktor sama sekali. Di sisi lain, pernyataan Dhani itu juga merendahkan atlet lokal yang udah berusaha keras tapi dianggap nggak cukup bagus dibanding keturunan pemain asing. Yang menarik, media membandingkan pernyataan Dhani dengan pernyataan Verrel Bramasta dalam rapat yang sama sebelumnya. Verrel itu anggota DPR di komisi yang sama dengan Dhani tapi dari fraksi PAN. Dalam rapat sebelumnya, Verrel menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan naturalisasi pemain. Tapi dia juga menekankan pentingnya tetap memprioritaskan pengembangan atlet lokal. Berbeda dengan Ahmad Dhani, aktor Verrel Bramasta justru menuai pujian atas pandangannya terkait naturalisasi pemain sepak bola, tulis Liputan 6. Selanjutnya, kita berharap ada tindakan keras terhadap Dhani. Tindakan keras harus datang dari Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI sekaligus Mahkamah Partai Gerindra. Pernyataan Dhani yang seksis dan rasis itu bukan cuma memalukan buat Dhani sendiri, tapi juga mencoreng nama baik DPR RI dan Partai Gerindra. Yuk lawan seksisme dan rasisme.